Ilmu senior kalau kita pakai di ilmu pemula itu udah jelas berbeda kawan. Tapi kalau ilmu pemula dipakai di para pemula juga itu pasti ampuh. Dan untuk tips yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau kalian nggak nonton sampai sini itu gawat, karena di sini yang paling penting ya, menurut saya ya. Ini ilmu yang paling pentingnya, tapi agak susah. Tapi kalau bisa, insya Allah video kalian bisa tembus ribuan. Simak videonya sampai selesai, jangan langsung kabur karena nanti kalian tidak akan dapat ilmunya ya, tidak akan dapat manfaatnya. Rugi ini, seumur hidup jadi YouTuber nggak nonton video ini rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, apa kabar hari ini ya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang YouTuber yang sudah saya alami ya, yang memang sudah terjadi pada saya. Jadi ini no tipu-tipu, no hoax ya, tidak ada dusta di antara kita. Jadi saya ingin membagikan sebuah pengalaman tentang saya mendapatkan viewers viewers atau penayangan video yang lumayan ya, yang tadinya itu cuman 50 ya, penayangan saya itu kalau dilihat itu bolehlah nanti dilihat di sini ya. Ini termasuknya udah agak mendingan lah, agak naik ya, tapi awal-awalnya ini cuma 50 penayangan saja ya. Terus paling tinggi, paling penayangan saya cuma 200 ya, seperti contoh video ini itu juga cuma 200 saja awal-awal penayangannya ya. Tapi alhamdulillahnya itu sekarang naik ya, penayangan untuk video saya itu alhamdulillahnya itu naik setelah saya mempelajari tentang YouTube ya. Berusaha untuk kita mempelajari ya, karena kalau kita sudah termonetisasi itu ada seperti bimbingan itu ya, seperti bimbingan dari YouTube Studio memberi kita arahan. Jadi apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang partner YouTube itu, apa yang akan kita kerjakan ya, dan supaya konten kita menarik itu kita itu dikasih tahu sebenarnya oleh YouTube Studio, itu ada di situ panduan-panduannya. Hanya saja bagaimana kita untuk menanggapinya ya, bagaimana kita untuk meracik sedemikian rupa video kita agar bisa banyak yang menonton gitu. Dan apa namanya? Dan dan judul juga itu sangat penting, terus thumbnail juga sangat penting. Jadi memang yang dikasih panduan oleh YouTube Studio itu seperti judul, thumbnail, dan video awal yang menarik. Intinya supaya apa? Supaya penonton itu penasaran apa yang ingin ditonton ya. Kalau kalau YouTuber senior itu mengajari kita ya, memberitahu kita, kalau teman-teman nonton tutorial YouTube di tempat-tempatnya para senior ya, para senior akan mengatakan untuk mendapatkan view yang banyak itu harus 30 detik, itu video kita harus menarik ya, harus bisa menarik supaya penonton itu mau menonton video kita sampai selesai ya. Kalau tidak sampai selesai ya minimal ya 70% itu tertonton ya video kita. Itu kata para senior ya, para suhu-suhu YouTuber yang sudah gajian. Kalau saya kan masih pemula belum gajian ya. Seperti itu. Nah, kalau para senior, kalau untuk video pendeknya itu kata para senior itu kita harus bikin 5 detik menarik supaya bisa ditonton sampai selesai video pendek kita, tidak terburu-buru langsung di-scroll gitu ya. Itu para kata senior ya. Berbeda dengan pendapat pemula seperti saya, itu wis jelas berbeda. Pokoknya pemula itu akan selalu berbeda, menampilkan yang berbeda karena apa? Yang akan saya berikan, yang akan saya suguhkan pun untuk pemula lagi. Jadi tentunya pasti akan jauh lebih berbeda ya, karena ini ilmu senior kalau kita pakai di ilmu pemula itu udah jelas berbeda kawan. Tapi kalau ilmu pemula
dipakai di para pemula juga itu pasti ampuh dan terbukti. Silakan 100% ini ya, mungkin bisa 1 juta %. Silakan dicoba ya. Simak videonya sampai selesai, jangan langsung kabur karena nanti kalian tidak akan dapat ilmunya ya, tidak akan dapat manfaatnya, tidak akan dapat kuncinya untuk mendapatkan penayangan yang banyak ya dari video kita ya. Jadi kalau menurut saya ini sebagai pemula ya, kalian silakan. Ini cara saya ya, cara saya ya. Ini ini cara yang saya dapatkan. Namun sebelum saya menjelaskan cara saya mendapatkan tayangan yang tiba-tiba bisa ribuan ya, itu ada caranya lagi saya. Maksudnya ada cara tersendiri saya ya. Walaupun terkadang saya nonton YouTuber-YouTuber senior juga, tapi menurut saya itu terkadang tidak ampuh juga ya. Intinya YouTuber senior, cara-cara YouTuber senior itu tidak bisa kawan kita terapkan untuk kita seorang pemula. Jadi pemula itu harus pakai cara pemula gitu menurut saya. Tapi kembali lagi itu semua juga tergantung rezeki ya. Ya, walaupun kita udah memberikan apa namanya tips ya cara-caranya, tapi kalau memang belum rezeki kita ya tetap nggak bisa. Tapi ya kemungkinan ya ada kemungkinannya video kalian itu akan berbeda dengan yang awal-awalnya. Misalnya kalian biasanya kalau upload video paling banyak 100, tapi kalau dengan mengikuti cara saya, insya Allah itu bisa nambah lah ya, bisa nambah, nggak seperti biasanya insya Allah ya. Silakan simak ya. Oh, kalau nggak disimak berbahaya ini ya, kalian bisa wah rugi ini seumur hidup jadi YouTuber nggak nonton video ini rugi. Oke ya, caranya adalah ketika teman-teman membuat video, kalau para senior mengatakan, ini video panjang dulu ya. Kalau para senior itu mengatakan, buatlah 30 detik video yang menarik sehingga penonton akan betah dan akan penasaran menonton video kita. Itu kata senior. Tapi tidak untuk kata para pemula seperti saya ya. Kalau saya pemula, karena saya ngajarinnya pemula juga ya, buatlah video 15 detik menarik ya, lebih menarik, jangan 30 detik karena 15 menit 15 detik itu harus udah terlihat video kita menarik sehingga penonton itu pingin menonton video kita itu ya, intinya seperti itu. 10 detik itu juga bagus kalau dalam 10 detik kita itu udah menayangkan tontonan yang membuat orang itu penasaran ya, itu akan semakin pingin menonton, maksudnya penonton kita seperti itu ya. Pada intinya itu buatlah sependek mungkin, tidak harus 30 detik, kalau bisa itu 10 detik itu udah bisa orang itu langsung, wih, pingin nonton sampai selesai ya. Buat di 15 detik atau 10 detik ya. Kalau saya itu justru seperti itu. Supaya apa? Orang itu akan penasaran setelah wah ternyata ini wah ini harus nonton ini kayak gitu ya, itu di awal ya 10 atau 15 detik itu kalau kata pemula ya, kalau kata senior kan 30 detik, kalau kata pemula itu 15 detik ya, 10 detik juga oke, asal menarik langsung pasti pingin nonton ya, setidaknya walaupun ditonton 30%, yang penting itu karena tarikan awal ya, mancing kita ibaratnya, mancingnya itu bagus umpannya ya, insya Allah pasti penontonnya juga akan terpancing gitu ya, intinya seperti itu yang pertama. Dan yang kedua ya, ini adalah tips yang kedua untuk meningkatkan penayangan atau view ya, view atau apa ya, viewer atau apa ya, intinya itulah ya, saya nggak paham bahasa Inggris sih, kadang cuma ngikut-ngikutin para senior aja. Terima kasih suhu ilmunya. Jadi tips saya yang kedua untuk meningkatkan penayangan itu adalah thumbnail. Buat thumbnail itu semenarik mungkin ya. Kalian coba cek para YouTuber-YouTuber senior itu thumbnailnya itu seperti apa. Ya walaupun ada juga YouTuber yang nggak pakai thumbnail tapi tetap viewernya banyak. Tapi mereka udah mengembangkan maunya apa ya. Dia itu bermain YouTube itu udah lama ya. Perjuangannya itu udah lama. Tidak tidak sehari dua hari langsung hebat itu tidak ya. Jadi buat thumbnail seunik mungkin sehingga orang itu pingin klik video kita dan ingin menontonnya dengan tulisan-tulisan judul itu yang jelas ya, yang mudah dibaca dan jelas. Jangan acak-adul ya. Kalau punya saya kan acak-adul.
Tapi saya ingin memberikan yang terbaik kok untuk para pemula ya seperti saya ya. Buat thumbnail yang tulisannya itu mudah dibaca, judulnya itu bikin penasaran gitu ya. Tapi ya memang harus sesuai dengan isi konten kita. Jangan judulnya ini A, videonya B, ya jangan juga seperti itu. Harus sama tapi judulnya itu sebisa mungkin membuat penonton penasaran itu ya. Thumbnail ya yang kedua ya. Thumbnail yang unik dengan judul yang jelas dibaca, jelas terlihat. Entah itu tagnya apa. Coba kalian ketika bikin ngedit-ngedit foto untuk thumbnail itu perhatikan. Oh ya, ya ini kelihatan bagus. Kalau kalau saudaraku semua itu melihat kayaknya ini mantap ini kalau tampil ya. Di hati kayaknya cocok ini, coba ya. Coba teman-teman seperti itu. Itu tip kedua. Dan untuk tips yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau kalian nggak nonton sampai sini itu gawat, karena di sini yang paling penting ya, menurut saya ya. Ini ilmu yang paling pentingnya, tapi agak susah. Tapi kalau bisa, insya Allah video kalian bisa tembus ribuan. Ya, apa tipsnya? Tipsnya adalah ketika teman-teman ingin membuat video, entah apapun itu videonya ya, saya tidak peduli ya, karena semua YouTuber itu tidak semuanya itu memberikan tutorial, unboxing, review, ataupun musik. Intinya semua ini mencakup untuk semua YouTuber ya. Jadi ketika kalian bikin video, kalian harus memberi judul yang mudah untuk ditelusuri di YouTube. Nah, ini kuncinya. Ya, kawan. Kuncinya itu ini. Harus mudah ditelusuri. Teman-teman coba dicek ya. Misalnya ini contoh awal saja, teman-teman udah upload video. Teman-teman coba dicek video lama teman-teman ya, video saudaraku semuanya yang udah terupload itu, coba silakan dicek ya. Dicek apakah, maksudnya dicek dengan judulnya, teman-teman itu cari ya di pencarian YouTube dengan judul video teman-teman ya, apakah tapi jangan yang komplit, maksudnya contoh ya, kayak kayak judul saya yang ini kan, bentar ya, ini malah ada iklannya kawan. Bentar kita skip dulu ya. Oke, saya pamit. Nah, ini kan video yang saya pamit ini ya, yang ditonton udah lumayan lah ya daripada biasanya. Ini judulnya itu penghasilan YouTube sangat sedikit, ya kan? Tapi di thumbnailnya itu pamit. Nah, teman-teman seperti itu, coba dicontoh seperti itu ya. Dalam pembuatan judul dan thumbnail itu harus menarik penonton ya. Nah, terus ini kan judulnya penghasilan YouTube. Walaupun judul video saya itu penghasilan YouTube sangat sedikit, ada sangatnya. Tapi ketika teman-teman ketik penghasilan YouTube atau penghasilan YouTuber, video teman-teman muncul, nah berarti video teman-teman itu termasuk bagus, sudah direkomendasikan oleh YouTube ya. Tapi kalau nggak muncul, berarti belum direkomendasikan oleh YouTube ya. Contoh teman-teman bikin judul belajar membaca A sampai Z. Jadi teman-teman ngetiknya belajar membacanya saja, belajar membaca, ketik. Kalau video teman-teman itu muncul, berarti itu apa, penayangannya banyak dan udah mendapat rekomendasi, akan mendapatkan rekomendasi. Jadi seperti itu kadang-kadang yang saya terapkan juga, kadang nggak semuanya, karena kadang-kadang yo nggak mungkin juga semuanya harus kayak gitu. Setidaknya kita punya salah satu video yang bisa mengangkat channel kita ya. Teman-teman kasih judul cara belajar membaca atau cara membaca apa, intinya video teman-teman kalau tidak muncul ganti lagi, coba, nggak apa-apa judulnya ganti lagi videonya, supaya ketika kita menelusuri di YouTube channel kita itu tampil loh di situ ya, maksudnya video kita tampil. Nah, itu ada kemungkinan besar teman-teman bisa bisa direkomendasikan oleh YouTube kalau mudah ditelusuri judulnya ya. Tapi jangan lupa juga untuk, ini berarti termasuk tips yang ketiga ya, menambahkan hashtag di deskripsi maupun di tag ya. Di kolom tag itu juga ditambah-tambahkan sesuai dengan tema konten teman-teman gitu ya. Pasti paham lah ya soal hashtag di deskripsi ataupun di tag di kolom tag. Jadi intinya itu, kalau misalnya teman-teman menambahkan itu, insya Allah penayangan video teman-teman akan bertambah, tidak seperti biasanya. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa memberikan 3 tip dulu ya. Kunci berikutnya itu teman-teman harus nonton video saya berikutnya, karena saya akan selalu membagikan video
berbagi pengalaman tentang YouTube ya saya. Itu tentunya tentang pengalaman pribadi saya ya, bukan dari orang lain karena saya nggak mungkin membagikan pengalaman orang lain karena saya tidak bisa ya dan tidak tahu pengalaman mereka. Tapi kalau pengalaman saya sendiri ya pasti saya akan bisa membagikannya gitu ya. Jadi itu dia 3 tips untuk meningkatkan penayangan konten video kita ya. Itu dia ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe karena akan ada pembahasan yang lebih menarik di video berikutnya. Oke ya, saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.